Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Kita jumpa lagi dalam doa pagi Jemaat GPDI Budi Mulia. Hari sebelum kita membaca firman Allah, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur padamu pagi hari ini Bapa, karena kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami melangkah di hari yang baru, kami mau datang kepadamu Bapa, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami, sehingga setiap firman Allah yang kami dengar, itu boleh menjadi rema bagi kami di sepanjang hari ini Bapa. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Allah saya ambil dari kitab Nabi Yesaya. Dalam kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-7. Kemudian kita akan membaca ayat 13 dan ayat 14. Yesaya 7 ayat 13 dan ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Puji Tuhan. Saudara, saya percaya kita tahu semua apa yang dimaksud dari pembacaan kita tadi. Itu saudara-saudara adalah merupakan pemberitahuan ya tentang kelahiran Yesus. Dan saya percaya istilah Immanuel itu sesuatu yang bukan lagi rahasia bagi orang-orang Kristen, tetapi saya percaya setiap orang Kristen sudah mengerti arti daripada kata Immanuel. Saudara, hari-hari ini kita berada pada suasana di mana kita memperingati Natal. Dan Natal itu adalah berbicara tentang kelahiran Yesus, di mana Allah begitu mengasihi manusia sehingga seburuk apapun, sejahat apapun manusia, bahwa Allah begitu mengasihi. Allah benci dosa. Allah tidak bisa kompromi dengan dosa. Tetapi Allah sangat mengasihi orang berdosa, sehingga terjadilah peristiwa Natal, di mana Yesus, anak Allah yang hidup, dia lahir ke dalam dunia ini mengambil rupa dan wujud sebagai manusia, agar supaya dia bisa menyelamatkan umat manusia. Kalau boleh saya katakan saudara-saudara, Natal di mana Allah ingin kembali menyapa manusia. Natal, Allah ingin memulai kembali, membangun kembali relasi dengan umat manusia, hubungan dengan umat manusia. Allah berinisiatif saudara-saudara untuk bisa kembali berkomunikasi dengan kita sebagai manusia, ciptaannya yang paling mulia. Nah saudara,
kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya sudah berbicara. Yesaya sudah bernubuat tentang kelahiran Yesus atau tentang datangnya Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Allah tidak mau berkompromi dengan dosa, tetapi Allah, saudara-saudara, begitu mengasihi kita sehingga Yesus datang ke dalam dunia. Nah, saudara, kalau kita melihat dalam firman Allah, ya, berita ini, informasi ini pertama-tama ditujukan kepada orang Israel, ya. Pertama-tama ditujukan kepada orang Israel. Kalau boleh saya katakan, diperuntukkan, diprioritaskan kepada orang Israel, ya. Tetapi kalau kita membaca di dalam kitab Injil Yohanes, kalau kita baca dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang pertama, Yohanes pasal pertama ayatnya yang ke-11. Yohanes pertama ayat 11, di situ ia katakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi saya katakan, saudara-saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini pertama-tama, saudara-saudara, untuk orang atau umat kepunyaannya. Tetapi kepunyaannya itu yaitu orang Israel yang mendapat prioritas utama karena mereka adalah bangsa kepunyaan Allah. Tetapi mereka menolak. Mereka tidak menerimanya. Mereka tidak mengakuinya. Saudara-saudara. Nah, firman Allah katakan di dalam Roma pasalnya yang ke-11. Roma pasal yang ke-11. Kenapa mereka tidak menerimanya? Kenapa mereka tersandung? Karena saudara-saudara, mereka beranggapan, mereka memang menantikan seorang raja, dan mereka berharap seorang raja itu lahir di istana, datang dari keluarga mungkin bangsawan, ya, kemudian lahir di tempat yang mewah dan lain sebagainya. Dengan kata lain, saudara-saudara, layaknya sebagai seorang raja. Tetapi kenyataannya, saudara-saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia lahir di kandang binatang, di tempat yang hina. Kemudian saudara-saudara, notabene orang tuanya sebagai manusia yang dipakai, dipinjam oleh Allah, saudara-saudara, adalah seorang tukang kayu. Dan ini sangat bertentangan dengan harapan mereka. Nah, kemudian mereka tersandung, ya. Nah, di dalam Roma 11 ayatnya yang ke-11, Roma 11 ayatnya yang ke-11, firman Allah berkata begini, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Jadi bangsa Israel tersandung dan mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja di atas segala raja. Mereka tersandung dan saudara-saudara, terbukalah pintu keselamatan bagi bangsa-bangsa lain, termasuk saudara dan saya. Itulah yang dikatakan anugerah Allah datang kepada saudara dan saya. Sebab firman Allah katakan, saudara-saudara, kita di luar daripada bangsa Israel, di luar daripada orang Yahudi,
Kita adalah cabang-cabang liar, pohon-pohon zaitun liar yang dicangkokkan. Jadi hanya oleh kemurahan Allah, hanya oleh anugerah Allah kita diselamatkan. Nah, mari saudara-saudara, pada suasana Natal pada hari-hari ini, di mana kita sedang memperingati, sedang merayakan lahirnya Yesus Kristus ke dalam dunia ini, saudara-saudara, kita mau mengoreksi kembali, kita mau mengintrospeksi kembali sampai di mana kesetiaan kita kepada Tuhan, sampai sejauh mana, sebesar apa respon kita akan anugerah Allah yang begitu besar. Ya, anugerah Allah yang begitu besar. Firman Allah katakan Allah sendiri akan datang dan memberikan tanda. Ya, Allah sendiri akan berikan tanda. Tetapi tanda itu ditolak oleh orang Israel, ditolak oleh bangsa Yahudi. Maka terbukalah pintu keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Itulah yang kita katakan anugerah Allah. Kita diselamatkan bukan oleh karena kita orang baik, bukan oleh karena perbuatan kita yang baik, tapi hanya oleh anugerah Allah. Itu sebabnya mari saudara-saudara, di hari-hari ini, di masa-masa kita merayakan Natal, kita mau mengintrospeksi, kita mau mengevaluasi diri. Sampai sejauh mana kita sudah setia kepada Tuhan. Seberapa besar kita merespon akan tanda yang diberikan oleh Allah. Jangan kita jadi seperti bangsa Israel yang keras tengkuk, saudara-saudara, dan akhirnya mereka terbuang. Tuhan Yesus kiranya menolong kita supaya di hari-hari ini kita tetap setia. Kita tetap bersungguh-sungguh karena Allah sudah datang dalam kehidupan kita dan Dia Immanuel, ya. Dia Immanuel, Dia beserta kita, bersama dengan kita di hari-hari ini. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir dalam menghadapi hari esok. Tuhan sendiri yang datang dan menyatakan akan beserta dengan kita. Tuhan sendiri yang datang dan menyatakan akan Immanuel, akan manunggal, akan beserta, akan memimpin kita di dalam segala situasi. Ya, Tuhan kiranya menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami, untuk membebaskan kami dari penghukuman, untuk menebus kami dari dosa. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami supaya kami tetap setia di dalam mengiring Engkau. Jangan sampai kami tersandung, jangan sampai kami jadi seperti bangsa Israel yang keras tengkuk, yang tidak mau merespon kasih Allah, yang tidak mau merespon anugerah Allah yang begitu besar. Tapi jadikanlah kami sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang selalu merespon akan kasih Allah, merespon akan anugerah Allah yang begitu besar. Terima kasih Bapa di surga, sepanjang hari ini kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Segala usaha dan segala apa yang kami lakukan, kiranya Tuhan bersama menyertai dan memberkati. Terima kasih, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.